Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria, menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet, ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semua. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan hari yang cukup khusus, cukup spesial, yaitu hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Dan perayaan ini adalah perayaan yang cukup istimewa. Kenapa? Karena umumnya gereja Katolik itu hanya merayakan atau memperingati para kudus itu hanya satu kali dalam setahun. Yaitu pada hari di mana mereka wafat. Makanya kita pernah dengar kata dies natalis. Hari di mana orang lahir kepada kehidupan yang baru. Jadi para santo santa, orang kudus itu biasanya dirayakan cuman satu kali. Di hari mereka wafat. Tetapi ternyata di dalam kalender gereja ada 3 pribadi, 3 orang yang secara khusus dirayakan 2 kali. Saat dia meninggal dan saat dia lahir di dunia. Yang pertama, Yesus Kristus. Kita rayakan 25 Desember. Yang kedua, Bunda Maria. Kelahiran Santa Perawan Maria yang kita rayakan 8 September. Dan yang ketiga adalah Yohanes Pembaptis yang kelahirannya di dunia kita rayakan pada hari ini. Maka sebenarnya saya tidak perlu panjang lebar. Ini saja sudah menunjukkan betapa istimewanya Yohanes Pembaptis di dalam iman kita. Betapa besarnya Yohanes Pembaptis di dalam sejarah keselamatan. Bahkan sebelum ia dilahirkan, malaikat juga sudah menyatakan bahwa kelak dia, Yohanes Pembaptis itu akan menjadi besar di mata Tuhan. Ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Dan benar bahwa Yohanes Pembaptis itu menjadi pribadi yang terbesar, kalau saya boleh katakan, di dalam kitab suci. Bukan karena kekuasaan, dia menjadi besar bukan karena kekuasaan, bukan karena ketenarannya, bukan karena prestasinya, tetapi karena tugas dan misi yang Tuhan percayakan kepada dia sebagai pribadi yang mempersiapkan jalan bagi Kristus. Dan inilah yang cukup mengesankan sebenarnya untuk kita. Yohanes Pembaptis itu memang besar. Tetapi dia tidak pernah mencari kebesaran untuk dirinya sendiri.
Dan mungkin ini pelajaran yang kita bisa ambil dari Yohanes Pembaptis. Pribadi yang besar, tetapi dia tidak pernah mencari kebesaran untuk dirinya sendiri. Dengan tugas besar yang Tuhan percayakan, Yohanes Pembaptis tidak pernah cari panggung. Dia juga tidak pernah mencari atau menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian. Bahkan semakin dekat Yesus datang, ia pun semakin rela untuk menyingkir ke belakang. Saya ulang, semakin dekat Yesus datang, Yohanes Pembaptis itu semakin rela untuk mundur ke belakang. Itu sebabnya satu kata-kata yang tercatat di dalam kitab suci yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis yang mewakili hidupnya adalah diambil dari Injil Yohanes. Dia katakan apa? Bahwa Yesus, harus menjadi semakin besar dan saya menjadi semakin kecil. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mau jujur bahwa di dalam hidup kita itu hidup di dunia di mana kita itu sering didorong untuk membuat diri kita itu menjadi orang yang seakan-akan paling penting. Kita harus yang paling tampak, kita harus yang berada di tengah panggung, kita yang harus berada di bawah sorotan lampu, bahkan di dalam pelayanan kita. Tetapi hari ini Yohanes Pembaptis mengajarkan jalan yang berbeda. Bahwa kebesaran sejati itu tidak ditemukan di dalam membuat orang itu mengagumi kita. Tidak ditemukan di dalam kehidupan di mana orang-orang itu akan melihat semua pelayanan kita. Tetapi soal bagaimana kita itu bisa membawa orang kepada Kristus. Kebesaran yang paling sejati itu didapatkan ketika orang melihat hidup kita dan mereka melihat Kristus yang pertama-tama. Semakin Yohanes menyingkir, semakin Tuhan dipermuliakan. Dan ini yang menjadikan sebuah paradoks bahwa semakin sedikit Yohanes Pembaptis memikirkan dirinya sendiri, maka semakin ia dijadikan besar di mata Tuhan. Maka hari ini di dalam hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis, mari kita juga memohon rahmat dari Tuhan. Rahmat supaya kita itu disembunyikan di balik salib Tuhan. Sehingga melalui apapun yang kita lakukan, melalui setiap perbuatan baik yang kita lakukan, melalui setiap pelayanan kita, kalau kita disembunyikan di balik Tuhan, artinya semua orang yang melihat kita terlebih dahulu akan melihat Kristus dibanding kita. Orang melihat Kristus, bukan melihat kita. Dan mari kita juga mohon dan belajar dari Yohanes Pembaptis, agar di dalam setiap karya baik yang kita lakukan, semuanya tidak menjadi sia-sia, karena kita mencarinya untuk kemuliaan nama pribadi, kebesaran nama pribadi, tetapi lupa bahwa sebenarnya yang paling penting untuk ditunjukkan bukanlah diri kita sendiri, tetapi Kristus, Sang Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita belajar kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis. Dan semoga Tuhan menyertai kita semua. Amin.